Pada kesempatan ini, kami dari SMA Santo Yesus II Bandung akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema pelecehan seksual. Perkenalkan, saya Alexander Kamil Wicaksono. Saya Kelanta Manuel Antolin. Nama saya Hendrik Piatna. Saya Laura Olivia. Saya Rizky Hari. Dan saya Vincent Jogi Dinata. Saudara-saudara, sudah tidak heran jika kita mendengar kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Perilaku yang sangat tidak menghormati kodrat wanita ini. Jika kita lihat, seringkali wanita yang menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Di luar dari itu, banyak yang mempermasalahkan bahwa pakaian wanita lah yang menyebabkan adanya pelecehan seksual. Di mana harga diri wanita? Bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini yang sudah memperjuangkan harga diri wanita di Indonesia? Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Kebiasaan buruk seperti sering menonton konten-konten dewasa, memiliki fantasi yang berlebihan, juga bisa menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Itu tidak hanya untuk pria, tapi juga untuk wanita. Pelecehan seksual memiliki dampak yang sangat luar biasa pada psikis korban. Beberapa korban akan merasa ia tidak akan pernah aman ketika berada di sekitar orang-orang. Mereka juga kemungkinan besar akan mengalami self-harm, di mana mereka mencoba melukai diri sendiri, sehingga mereka berpotensi untuk bunuh diri. Mereka juga berpotensi untuk menggunakan obat-obatan terlarang, seperti narkoba, untuk merasakan keamanan. Sebelum masuk ke pembahasan mengapa suara wanita tidak dianggap atau tidak memperoleh perhatian yang seimbang dengan suara laki-laki, kita harus melihat dari asal mulanya terlebih dahulu yang erat hubungannya dengan budaya patriarki. Nah, budaya patriarki sendiri itu apa sih? Menurut Gerda Lerner dalam buku The Creation of Patriarchy tahun 1986, menyatakan bahwa pada masa sebelum Masehi terdapat pembagian kerja berdasarkan gender. Namun, gender laki-laki memiliki kuasa mutlak atau penuh atas pembagian pekerjaan untuk wanita. Hal ini secara struktural berbicara berarti laki-laki ditempatkan sebagai penguasa tunggal yang sentral, utama, dan lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki merupakan budaya di mana laki-laki ditempatkan lebih tinggi statusnya dibanding wanita di dalam berbagai hal. Nah, kembali ke pembahasan utama, mengapa suara laki-laki dianggap lebih penting daripada suara wanita? Karena budaya patriarki ini sebenarnya masih melekat pada masyarakat meskipun tidak sangat kental adatnya. Nah, dengan demikian, dengan adanya sedikit kelekatan budaya tersebut mengakibatkan bahwa adanya kesan laki-laki selalu benar atau laki-laki lebih benar daripada wanita di berbagai hal dan di salah satunya merupakan Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Komnas Perempuan mencatat bahwa dari tahun 2001 hingga 2012, sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Bahwa setiap 3 jam setidaknya ada 2 perempuan yang mengalami tindak pelecehan seksual. Dilansir dari survei pelecehan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2018, 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. 1 dari 2 korban mengalaminya di bawah umur. Korban pelecehan seksual pasti memakai pakaian terbuka. Banyak dari masyarakat sekitar kita yang masih menganut paham tersebut. Meskipun faktanya hal tersebut salah besar. 18% dari korban pelecehan seksual mengenakan celana atau rok panjang. 17% mengenakan hijab, 16% mengenakan baju lengan panjang, dan 14% mengenakan seragam sekolah serta baju longgar saat terjadinya pelecehan. Dari data tersebut bukan jelas sudah bahwa mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual. Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih terjadi pada perempuan. Namun apakah hal tersebut berarti laki-laki bebas dari tindak pelecehan seksual? Faktanya, 1 dari 10 korban pelecehan seksual di ruang publik merupakan laki-laki. Hanya 21% pelecehan seksual yang terjadi pada malam hari, dibandingkan dengan 17% yang terjadi pada pagi hari, 25% yang terjadi pada sore hari, bahkan pelecehan paling sering terjadi pada siang hari, yang mana persentase mencapai hingga 35%. Bahkan ranah publik pun tidak bisa menjadi tempat aman bagi masyarakat. Jalan umum, transportasi publik, sekolah, serta kampus menjadi lokasi yang paling banyak menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual. Begitu banyaknya data, semuanya menunjukkan bahwa 1. Kendati usia, gender, dan pakaian yang digunakan, baik di mana, kapan, dan dengan siapa mereka berada, semua orang dapat mengalami pelecehan seksual. Sekarang saya akan membahas tentang pandangan masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual. Banyak masyarakat menganggap bahwa terjadinya pelecehan seksual adalah salah korban karena korban mengundang perhatian sang pelaku.
Budaya dari victim blaming ini atau budaya menyalahkan korban masih berperan sangat kuat dalam lingkungan sekitar kita. Masyarakat cenderung menyalahkan korban karena pakaiannya, karena tidak segera melapor, ataupun sampai mempertanyakan mengapa korban pergi sendirian. Perilaku victim blaming inilah yang mendorong lahirnya stigma terhadap korban kekerasan seksual di masyarakat. Kekhawatiran korban atas stigma tersebut sampai bisa diasingkan dari kehidupan sosial merupakan salah satu dari sekian banyak alasan korban untuk bungkam. Hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian. 20% khawatir akan menerima cap negatif dari masyarakat, 13% merasa polisi tidak akan membantu, serta 8% menganggap perkosaan yang mereka alami tidak cukup penting untuk dilaporkan. Walaupun ada dari laporan yang masuk ke polisi, hanya 2% pelaku yang berakhir di penjara. Sedikitnya persentase data tersebut menyebabkan kasus pelecehan semakin terpendam dan tidak dianggap serius oleh masyarakat. Lalu, bagaimanakah respon masyarakat terhadap korban pelecehan seksual yang korbannya merupakan laki-laki? Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society dan International NGO Forum on Indonesian Development tahun 2020, ada 33% laki-laki yang mengalami pelecehan seksual. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana ada 60% anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang belum mengenal istilah kekerasan seksual memberikan penafsiran yang sempit terhadap korban pemerkosaan laki-laki. Di dalam pasal 285 KUHP, sejatinya pengertian perkosaan hanya membatasi kejahatan perkosaan yang hanya bisa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya. Sehingga perkosaan oleh perempuan kepada laki-laki atau sesama jenis dikeluarkan dari pengertian perkosaan, dan pada pasal 289 KUHP, pelecehan hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesopanan. Masyarakat meyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan adalah hal yang tidak masuk akal. Laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual, sehingga mereka tidak bisa diperkosa dan dilecehkan. Ditambah dengan sedikitnya payung hukum yang melindungi laki-laki dari tindakan pelecehan seksual, semakin kecillah peluang bagi mereka untuk dianggap serius oleh masyarakat. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang contoh kasus pelecehan yang telah dilakukan oleh orang Indonesia. Yang pertama adalah kasus Heri Irawan. Dia ini merupakan pimpinan pondok pesantren dari pesantren yang bernama Madani Boarding School di daerah Cibiru. Dia memilih santri yang berkekurangan secara finansial, lalu mengumpan mereka dengan beasiswa. Dengan cara itu, ia telah melakukan pelecehan seksual kepada 13 santri. Tapi pada akhirnya aksinya ketahuan sehingga ia berhasil dibawa ke pengadilan dan akhirnya terjerat oleh hukum Kebiri. Namun kasus pelecehan tidak hanya terjadi pada wanita, namun kepada laki-laki juga. Sebagai contoh dari kasusnya adalah kasus Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga merupakan mahasiswa Indonesia yang berada di Inggris. Reinhard Sinaga merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap pria. Setelah dia tertangkap lalu dibawa ke pengadilan Manchester, dia telah terbukti bersalah setelah melakukan 159 kasus pemerkosaan dan 48 serangan seksual dengan korban yang merupakan korban pria. Dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan. Mari kita bersama memberantas pelecehan seksual. Sekian dan terima kasih.